bisa menjadi co-host. Oke Bapak Ibu, silahkan ya langsung aja kita mulai Pak. ya kita mulai ya. Baik Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat, luar biasa. Ya, biar lebih semangat. Bapak sapa dengan sapaan yang semangat ya. Nanti kalian juga menjawab dengan semangat, masih pagi. Jadi kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa, gitu ya. Bisa? Biar lebih semangat nih pagi-pagi. Ya, coba semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa semangatnya hari ini. Sudah sarapan semua ya? Alhamdulillah. Mungkin ada yang puasa hari Kamis. Ya, Oh, muhajirin puasa? ceritanya. Alhamdulillah. Ya, anak soleh puasa Senin Kamis. Luar biasa. Baik, sebelumnya ini hadir semua ya. Coba Yanda panggil dulu. Si Ahsan pun hadir? Hadir. Aisyah. Aisyah hadir? Hadir, alhamdulillah. Tadi terlambat ya Aisyah ya? Lambat itu, Pak. Lambat terus. Ya. Iya Pak, telat sedikit. Kejauhan dari kerangan kawan. Besok jangan terlambat lagi ya. Usahakan Ya, tepat Pak. waktu. Ya, muhajirin hadir? Hadir, Pak. Hadir. Wilminita. Hadir, Pak. Hadir, ini pagi sekali datangnya tadi. Kayaknya subuh-subuh berangkat. Iya, Pak. Ya, jam 4 sudah di sekolahan dia, Pak. Sudah minum, Ya. Pak. Siti Aminah. Hadir Pak. Hadir. Samsudin. Hadir Pak. Hadir. Ini juga pagi sekali Samsudin ini. Luar biasa. Janjian kita, Pak. Oh, alhamdulillah semuanya hadir dan Tiket, Pak, mereka, dengan Pak. semangat. Dengan semangat. Baik, sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, bukunya dibawa apa enggak? Jangan-jangan datang pagi-pagi enggak bawa buku. Sudah, Pak. Bawa bukunya. Oh ya. Sudah, Ya. Pak. Tadi malam belajar apa enggak tadi malam? Enggak, Pak. Tidur Pak. Nah, ini ya. Harus belajar malamnya. Jadi pagi-pagi sudah siap untuk menambah pelajaran yang baru. Baik, kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silahkan dipimpin, Samsudin. Ya Pak. Before we study, let's pray together. Start. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita hari ini memasuki pelajaran baru, pelajaran ke-8. Ya, pelajaran ke-8 setelah kemarin pelajaran ke-7 tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Tentu kita sudah menguasai pelajaran yang sebelumnya. Malaikat Allah yang wajib kita imani ada berapa, Sampun? Ada 10, Pak.
Masih ingat, pinter, senang sekali Bapak kalau masih ingat pelajaran yang kemarin. Malaikat yang menjaga pintu surga siapa? Samsuddin. Ridwan, Pak. Oh, pinter-pinter anak Bapak ini. Subhanallah ya. Jadi pelajaran yang sebelumnya sudah dikuasai dengan baik. Kita masuk pelajaran yang ke-8, yaitu pelajaran kita tentang mari berperilaku terpuji. Ya. Di dalam mari berperilaku terpuji atau akhlak terpuji ini banyak sekali akhlak-akhlak yang tergolong ke dalam akhlak terpuji. Nah, subtema kita adalah sikap rendah hati. Ya, coba kita lihat ini dulu. Ini ada gambar apa itu? Gambar padi. Ya, ini sering dijadikan peribahasa seperti padi yang menunduk. Sebuah peribahasa yang umum kita dengarkan yaitu padi yang terus tumbuh akan semakin merunduk, semakin membuahkan hasil akan semakin merunduk. Nah, ilmu padi yang mengajarkan kita untuk tidak sombong dan selalu rendah hati. Nah, ini ada rendah hati. Siapa yang tahu rendah hati itu apa? Hatinya rendah. Hatinya rendah, Pak. Enggak tinggi. Hatinya rendah, enggak tinggi. Enggak sombong, Pak. Enggak sombong. Artinya seperti padi, Pak. Seperti padi. Artinya seperti padi. Kuning, Pak. Padi itu punya hati kah, Pak? Padi punya hati apa enggak? Tentuin. Enggak, Pak. Nah, enggak ya. Coba kita lihat apa yang akan capai dalam pembelajaran kita ini ya, tujuan pembelajaran kita. Kelihatan ya? Share screen ya, tujuannya nanti diharapkan kalian setelah nanti kan berdiskusi ya, kalian bisa menemukan pengertian rendah hati itu apa. Nah, nanti Bapak akan kasih kalian materinya. Nah, kemudian yang kedua, kalian mampu menyimpulkan ciri-ciri sikap orang yang rendah hati. Apakah seperti Samsudin? Apakah seperti Aisyah? Iya, Pak, seperti termasuk saya. yang rendah hati atau bukan? Ya, nanti kalian akan tahu. Berikutnya, setelah berdiskusi, nanti kalian harus mampu melatih sikap rendah hati. Jadi karena rendah hati ini sikap terpuji, kita harus melatih diri kita untuk mempunyai sikap rendah hati. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan manfaat dari sikap rendah hati. Maksudnya menjelaskan manfaat atau mampu menemukan ayat Al-Quran yang memerintahkan sikap rendah hati. Nah, karena rendah hati ini perintah Allah, jadi Allah akan ada ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sikap rendah hati. Siap untuk belajar ya? Siapa? Iya. Nah, sekarang kita mari menyimak video dan kita diskusikan nanti. Videonya kita diskusikan. Ini ada video. Bapak punya video, kita tonton sebentar ya. Nanti kalian bisa suaranya kedengaran, suara videonya? Nggak ada, Pak. Kurang dengar. Dengar suara? Enggak, Pak. Kedengaran?
Tidak, Pak. Tak ada suara Pak, ribut Pak. Suaranya enggak kedengaran. Yang kedengaran suaranya Mahyudin, Pak. Ribut aja Pak itu, Pak. Upit aja Pak. Muhajir ini Pak, ganggu saya terus. Berantem melulu mereka, Pak. Saya mau Tapi lihat suaranya, video, Pak. Pak. Diam, Ganggu diam, terus. diam sudah. Itu dari kemarin Pak. Pak ributnya. Kita pulang Pak, baru di diputar dulu. kemarin itu ribut. Kita sudah pulang ribut terus, Pak. Melulu, Pak. Ahmad itu Pak yang ribut Pak. Di dalam formulir. Coba tes ya. Iya, aku kan burung tercantik di hutan ini dan bisa Sekarang, terbang Pak. cepat. Tidak seperti Sekarang, Pak. kura-kura lamban. Nah, Iya, aku memang lamban. Oh iya, kamu mau makan? Ini ada buah untukmu. Lalu kura-kura membagi makanannya dengan merak. Merak telah menyingkirkan buah pepaya yang busuk ke arah kaki kura-kura. Secara tidak sengaja, kaki kura-kura menginjak buah pepaya yang busuk. Kura-kura, apa yang kau lakukan? Ada apa, Merak? Lihat, buluku menjadi kotor dan bau. Bagaimana aku membersihkannya? Kalau buluku sampai rusak, bagaimana? Maaf, Merak. Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu kau di sampingku. Sudahlah, dasar lamban. Kau juga tidak punya bulu secantik aku. Lebih baik aku pergi saja. Merak lalu pergi dan ia videonya tidak usah terlalu lama-lama, tapi yang penting intinya sudah kita tahu. Pak, itu kok terbalik, Pak, tulisannya, Pak? Yang terpenting di video tadi ya, ini Oh. kayaknya ada Ini saya mau baca, Pak. Oh, ternyata kok terbalik. Terus, Pak. nanti ya. Videonya tadi secara singkat sudah bisa disimak ya. Ada merak dan ada kura-kura. Atau ini ada tokoh yang lain lagi sedikit. aku. Hati-hati kerbau. Setelah bersusah payah, akhirnya merak dapat terlepas. Tapi beberapa bulu ekor terlepas dan masih nempel di batang pohon. Terima kasih kura-kura, kerbau. Kalian sangat baik. Aku terlalu sombong dan merendahkan kalian. Tapi kalian hewan yang sangat hebat. Sama-sama, setelah minum, nanti kamu membersihkan diri di sungai. Tapi hati-hati jangan sampai menginjak pohon itu lagi. Baik, sudah menyimak video. Berikutnya, Bapak punya tugas buat kalian semua. Tugasnya adalah kalian mendiskusikan, ya, mendiskusikan tentang video yang tadi kita simak, kita tonton. Kemudian tugasnya adalah setelah kalian berdiskusi, nanti kalian bisa menceritakan kembali bagaimana karakter burung merak. Yang kedua, kalian ceritakan kembali bagaimana karakter kerbau. Yang ketiga, karakter kura-kura. Yang keempat, karakter hewan apa yang seharusnya kita contoh dan mengapa. Nah, nanti jelaskan. Susahnya, Pak. Terakhir, karakter hewan apa yang tidak boleh kita contoh dan nanti kalian jelaskan. Nah, kalau susah sendiri berpikir, kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman. Untuk itu, Boleh kita pilih teman, bagi Kak, Pak? jadi 2 kelompok. Nggak Kita boleh bagi pilih-pilih 2 ya, Pak, ya? kelompok ya. Nggak boleh pilih teman, ya, Pak? Nggak boleh pilih-pilih ya. Jadi gini caranya, kita hitung 1, 2, 1, 2 gitu ya. Nah, dari Ahmad Sam'un hitung mulai 1. 1, 2, 1, 2. Bukan gitu. Sam'un 1, baru Ganja dia. Filminita 2 Ya, gitu ya. dua Bapak. Siapa? Ulangi, Pak. Wah, ulangi. Bang Pak. Ya, Sam'un. 1. Terus selanjutnya siapa 2. saja boleh. Berikutnya lagi 1 1. siapa? 2. Terus ya. 1.
Dua. Terus dua. Sudah semua? Sudah. Dah. Ya, kalau sudah berarti yang kelompok 1 yang tadi angka 1. Ya. Oh, gitu. Yang angka 2 kelompok 2 gitu ya. Nah, silakan tempat duduknya digabungkan kelompok 1 dan kelompok 2. Udah Pak. Maksudnya Nah, satu digabungkan gimana Pak? Satu kursi 2 orang atau gimana Pak? Pangkuan dong Pak. Kursinya didekatkan. Oh, Oh, didekatkan. Kirain duduknya anu Pak. Ya Pak. Tumpuk. Kumpul maksudnya Didekatkan teman-teman berkumpul ya. Oh, didekatkan Ya, saya geser dulu, Pak, ya. Kemudian kalian ya. Jangan jauh-jauh nanti hilang ya. Iya. Itu yang suka hilang Pak Ahmad tuh Pak. Muhajirin Pak suka hilang Pak, dia tiba-tiba ngilang. Kantin. Nggak Iya. ada dia Pak, kantin kayaknya. Beli pentol, Pak. Beli pentol kan. Oke. Fokus ya, kembali ke tugasnya tadi. Jadi masing-masing kelompok punya 5 permasalahan ini ya. Menceritakan kembali tiga karakter hewan yang tadi, kemudian hewan apa yang patut kita contoh, hewan apa yang tidak boleh kita contoh, dan jelaskan alasannya. Bisa ya, anak-anak pinter ini sebentar aja bisa. Ayo, kelompok siapa yang sudah ketemu? 1 Pak, 1. Ahmad Samun Pak. Belum Pak, masih buka Google Pak. Samsudin, kelompok 2. Belum Duluan. Pak, belum. Ayo, cepet. Muhajirin sudah itu Pak. Muhajirin Sudah, Pak. Muhajirin itu kelompoknya siapa? Jirin kelompok 2 tuh. Oh, Mana 2. Jirin tadi? Berarti kelompoknya Filmi juga itu 2. Iya. Ngilang sudah. Ya kabur, Pak. Aduh. Pak, boleh diputar lagi Kak Pak videonya? Ya, sebenarnya boleh, tapi nanti takutnya waktunya habis. Waktunya putar video terus. Nggak kelihatan tadi Pak, cuman terima kasih Aku gitu bisa aja. Pak, kita kelompok 1, nomor 1 Pak. Nanti biar sekalian editnya Pak. Iya. Karakter burung merak Pak, karakter burung merak sombong. Nah, itu Aisyah pinter itu. Iya Melihat Pak, kan aku kebentar- juara 1. Eh, kelompok siapa, siapa? sombong? Aisyah tadi kelompok berapa? Kelompok 1. Oh, benar ya. Ya, sip. Tahu. Ya, Ya, tepuk tangan. nah, Kelompok 1. sudah tahu ya. Kelompok 2 Merak itu- belum. Merak itu sombong. Yang kedua, Kerbau, Kerbau. Banteki, Rendah bijaksana. hati, Pak. Suka Bijaksana. menolong. Kerbau. nah, kerbau suka menolong, baik hati, pinter. Ya, yang ketiga, kura-kura. Lambat dia Pak, Pak. baik Pak. Kura-kura tadi Ya, lambat. apa ya? Kura baik Pak. Lambat tapi dia sabar Lambat dia Pak. jalan. Ya, Kura-kura itu penakut Pak. penakut. Iya, suka sembunyi di rumah Pak. Tadi ada adegan kura-kura itu berbagi makanan sama Oh, berbagi. Oh, dia suka menolong. Oh, berarti suka Tadi nggak menolong, Pak. lihat berarti Pak. kita berbagi. Dia dapat pepaya, kemudian di Merak juga. Oh, dia suka berbagi dia. Berarti itu ceritanya sama seperti Pak Guru Samun yang kemarin Pak, pas kisah Nabi Ayub. Oh iya. Suka berbagi. Berarti ada kaitannya tuh. Ya. Nah, Kan? kalau sudah tahu yang 1 sampai 3, berarti yang keempat bisa nih. Hewan apa yang seharusnya kita contoh? Kura-kura Pak. Kerbau. Saya suka kura-kura. Kura-kura, kerbau. Kerbau. Nah, kenapa? Alasannya kenapa kok? Kita Baik contoh? Pak. Baik Suka Pak. menolong. Kita yang baik itu Pak. Oh, Saya suka kura-kura karena kuat Pak. Bisa bawa rumah kemana-mana Pak. Oh itu kuat Pak. oh iya. Iya, rumahnya digotong kemana-mana Pak itu Pak. iya, iya. Hilang, Pak. Kalau Rumahnya. yang terakhir, karakter hewan apa yang tidak boleh kita contoh? Burung merak. Burung Tapi merak. merak cantik Pak. Sombong ya, Pak. Burung merak kan cantik, ya, Cantik. bulunya Tapi bagus. sombong. Sombong. Tapi Sombong. Merak itu cantik Pak. Izin Pak Guru, mau ke WC. Ih, oh ya. Nah, ini kebanyakan minum es. Ya sudah tahu ya, ada 3 hewan itu, yang 2 itu baik gitunya. Yang 1 secara fisik dia cantik,
indah tapi dia sombong gitu ya. Jadi tidak boleh kita tiru gitu ya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan materi kita ini ya? Ini yang Bapak jelaskan. Nah, rendah hati itu apa sih? Gitu ya. Mungkin kalau anak-anak ditanya susah mengungkapkan dengan kata-kata rendah hati itu apa ya, tapi intinya tahu. Nah, rendah hati itu adalah kalau dalam bahasa Arab disebut dengan tawadhu. Apa maksudnya? Rendah hati adalah sikap tidak sombong. Nah, ini pengertian diambil dari lawan katanya. Jadi sikap tidak sombong atau membanggakan diri. Nah, itu maksudnya rendah hati, tidak sombong dan tidak membanggakan diri. Nah, pernah dengar istilah rendah diri? Pernah, Pak. Pernah. Barusan apa kaitannya rendah hati dengan rendah diri? Kalau rendah hati itu hatinya yang rendah, nggak sombong, Pak. Kalau rendah diri itu nggak percaya diri dia, Pak. Nah, pinter dong, Pak. Ya, jadi rendah diri itu Pak pendek, Pak. Bukan, rendah diri itu bukan orangnya pendek ya. Rendah diri itu tidak percaya diri. Nah, berbeda juga dengan rendah hati ya. Jadi kalau rendah hati itu percaya diri, tidak minder ya, percaya diri, namun tidak merasa bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Mencuri percaya diri ya, Pak? Mencuri percaya diri. Kok bisa, Yudin? Mencuri itu memang Udin itu dari itu, Pak. Mucil tuh, Pak, mucil. Iya, nanti yang muncul-muncul nanti Bapak kasih hukuman. Suruh ngaji, belum Pak. paham, Suruh ngaji, Pak. Pak. Suruh nyanyi, Pak. Ya. Suruh Nah, ngaji. jadi kalau rendah hati tadi bahasa Arabnya apa? Masih ingat? Tawadhu. Tawadhu. Nah, tawadhu itu lawan katanya atau kebalikan dari tawadhu adalah takabur. Kalau tawadhu itu sikap terpuji, kalau takabur itu sikap atau sifat tercela. Nah, orang yang rendah hati itu senantiasa dipenuhi kebajikan dalam hatinya. Rendah hati. Kebajikan itu apa, Pak? Kebajikan itu kebaikan, ya. Kenapa kok nggak ditulis kebaikan saja, Pak? Kok harus kebajikan, Pak? Ya, kebajikan itu istilah yang lebih keren lah. Keren, Pak ya? Keren. Gaul ya, Pak. Pak, kok diem sih Bapak? ya. Oh, udah. Jaringan Aisyah. Gitu. Bapak dijaring. Bapak Kita lanjutkan ya. Nah, jadi perintah Allah itu kita diperintahkan Allah untuk tawadhu, rendah hati, di antara dengan mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Nah, siapa yang kalau bicara suka teriak-teriak? Ayudin. Jadi kalau bicara yang baik, yang lembut, ya, ini supaya kita menjadikan hati kita hati yang tawadhu. Ya, orang tawadhu bersikap tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak pecicilan gitu ya. Apa yang terlihat di luarnya. Apa yang terlihat di luar itu mencerminkan apa yang ada di dalam, gitu ya, dalam hati. Sederhana dan sungguh-sungguh dalam menjauhi kesombongan. Pak, itu, Pak Le ojek saya ya. sudah jemput, Pak. Iya kah? Iya. Perlu tunggu sebentar ya. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit. Nah, ini hadis Rasulullah yang mengisyaratkan kita untuk rendah hati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya barang siapa yang tawadhu, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Nah, kalau yang sombong, maka Allah akan merendahkannya.
Ya, kita lanjutkan. Dalam Al-Quran juga ada larangan untuk bersikap sombong. Ya, surah Luqman ayat 18. Ini waktunya Iya Pak, sudah ada mau kemarin habis udah ya? belajar nih. Iya Pak, Ya. itu loh. Pak Le Ojek Waktunya saya sudah Pak, sebentar Pak, lagi mau menyapa Pak. istirahat. Oke, kita Loh, ini percepat istirahat ya. atau pulangan ini? Pulang. Cepat. Kasihan. Nah, ini contoh sikap tawadu. Gimana contohnya? Kita menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu apabila bertemu orang lain. Nah, ini juga salah satu ciri atau contoh sikap rendah hati. Ya. Yang kedua, mendengarkan penjelasan. Yang kedua, menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Yang ketiga, mendengarkan penjelasan guru. Kalau orang rendah hati itu mendengarkan penjelasan guru. Yang berikutnya, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan. Jadi kalau punya prestasi itu bukan untuk disombongkan, dipamer-pamerkan. Ya, berikutnya suka menolong dan memberi orang lain. Seperti di kura-kura ya, berbagi makanan. Nah, ini yang pertanyaannya Samun tadi. Nggak boleh pilih-pilih teman ya. Tidak membeda-bedakan dalam berteman. Jadi kita harus menganggap teman kita semuanya sama, tidak dibeda-bedakan. Berikutnya, membiasakan hidup sederhana, ya, bersikap tenang dan sederhana. Itu tadi ya. Nah, ini manfaat dari rendah hati. 1, dicintai Allah. 2, mempunyai banyak teman. 3, hatinya selalu tenang dan tentram. Kemudian terhindar dari sikap sombong. Paham tum? Sudah jelas semua. Coba sekarang kalau sudah paham, sudah jelas, kita simpulkan sama-sama. Dari coba siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Dari yang pertama adalah apa ciri-ciri orang yang rendah hati? Siapa yang bisa? Nggak sombong, Pak. Sabar, Pak. Nggak sombong. Sabar. Nggak berbagi. Nggak berbagi. Ya, Kepada Allah. Mendengarkan guru. Ucap Ya. salam, Pak. Ucap salam. Ya, Peter. Kemudian apa manfaatnya kalau kita punya sikap rendah hati? Manfaatnya apa? Sayang teman. Banyak Pahala, Pak. Banyak rezeki, pahala. Pak. Banyak temannya. Banyak rezekinya juga. Ya, Bu, pinter-pinter ya. Nah, itu tadi pelajaran kita. Nanti kita mengerjakan soal-soal latihan yang Bapak share linknya di Google Form, nanti Anda share di grup WhatsApp ya, dan di Google Classroom juga nanti silakan dilihat di kelas kita ya, ada tugas dari Bapak nanti dikerjakan. Mama saya nggak punya pulsa, Pak. Nggak punya Ya, pulsa. nanti nebeng wifi tempat tetangga boleh ya. Ya. Emang suka nebeng itu Pak. Ke rumah aja. Ya, nanti main, Pak. Ya. Main. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Alhamdulillah Pak. Bagus Ya. Pak. Seru. Tenang, Pak. Senang atau sedih atau marah? Tenang Pak. Nah, nggak boleh marah ya. Kalau orang rendah hati nggak boleh marah, Marah. Sabar, Sudah habis Pak. waktunya? Sudah, Pak. Paling Pak. penting Baik. Pak Le Ojek saya sudah kembali pulang lagi tuh, Pak. Ditinggal Baik. Ya, tadi. jalan kaki. Kalau sudah, mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup pelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian tadi pelajaran dari Bapak untuk pelajaran hari ini.
pelajaran yang akan datang kita masih di tema yang sama. Mari berperilaku terpuji di subtema sikap hidup hemat. Ya, nanti di rumah dipelajari bukunya apa itu hemat, bagaimana cara berhemat dan seterusnya ya. Apa manfaat dari sikap hemat ya, nanti kita dipelajari. Nanti pekan depan kita akan belajar lagi bersama-sama tentang sikap hemat. Baik, demikian dari Bapak. Apabila ada dan ibunya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.